Hai kawan Karcis. Jumpa dengan saya Vanda di podcast Karcis. Keluarga alumni Regina Pacis. Tiket ngobrol asik. Pada kesempatan hari ini, hari yang spesial loh. Kebetulan saya ditemani oleh rekan saya, Bimo sebagai co-host. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit aja. Oke, terima kasih Mbak Vanda dan terima kasih Karcis sudah mengundang saya sebagai co-host. Saya Bimo dari dulu TK sampai SMP di RP, SMA sedikit di RP, kemudian pindah. Sekarang saya kerjaannya menjalankan bisnis sama seorang trainer untuk korporasi. Oke, thank you Bimo. Dan pada kesempatan hari yang spesial ini, podcast Karcis kedatangan tamu istimewa banget. Yaitu alumni SMA Regina Pacis angkatan 86 ya. Yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Bogor. Veteran 85, alumni 86. Selamat datang ya Kang Dedi. Nuhun Kang Teh Vanda dan Kang Bimo. Selamat datang F2 Bogor nih. Ya. Mantap. Kalau ngeliat Kang Dedi tapi kayaknya Nggak yakin inget, ya? Nggak yakin nggak ya? nyangka sekarang begini. Dulu tuh seinget saya rambut gondrong, rada-rada kribo gitu. Iya. Sekarang kok bisa berubah jauh gini, gimana ya ceritanya? Ya proses lah ya, tuntutan peran kan? Ya kan? Dulu lagi SMA ya karena situasinya memungkinkan, gondrong. Tapi gondrongnya gondrong baik ya. Waktu itu kan kita nggak ada yang kriminal, gondrong karena memang pelampiasan aja dari TK mungkin nggak pernah bisa gondrong, pas SMA bisa gondrong, jadi itu bentuk pelampiasan ya, apa namanya? Ekspresi Sebuah ya. ekspresi, ekspresi bahwa ya remaja, pemuda ya pengen bebas kan di zaman itu, dan kebetulan Regina Pacis memperbolehkan itu yang mungkin nggak diperoleh di sekolah-sekolah lain. Luar biasa loh itu. Jarang-jarang ya di SMA. Jarang banget. Ngomong-ngomong Kang Dedi, TK juga di RP kan ya? TK di RP, SD SMP di Budi Mulia, kembali lagi SMA-nya di Regina Pacis. Oke, terus kalau ngeliat penampilan sekarang, cakep banget nih batiknya. Batik Wih, Bogor, iya Bogor dong. pisan. Jadi Bogor juga punya identitas, kita terus kembangkan. Bogor ada batiknya. Jadi kalau wisatawan atau tamu yang datang ke Bogor perlu oleh-oleh, ada ciri khas baru di Bogor, yaitu batik Bogor. Batik Bogor yang gambarnya rusa Motifnya ya ada ini ya? macam-macam, ada rusa, ada lawang salapan, ada kujang, kemudian juga ada Istana Bogor. ya juga ada ya? Istana Bogor. Bisa dibelinya di mana nih Kang? Kalau outlet sebetulnya ada di Botani ya. Kita punya 100% Bogor Pisan store lah ya, kurang lebih semacam toko kecil. Itu isinya UMKM, mulai dari fashion, terus juga aksesoris, Kuliner ada juga itu ada di Botani. Tapi kita juga punya kampung batik di Cibuluh. Oh, Ada satu kampung kita bina untuk memproduksi batik-batik khas Bogor. Nah, itu kurang lebih sekarang mungkin ada lebih dari 30-an pengrajin batik di sana ya. Mereka juga udah punya outlet sendiri. Kita juga punya batik Handayani ya. Itu juga salah satu batik khas Bogor yang sudah terkenal juga di mancanegara. Jadi banyak yang kita kembangkan, tujuannya adalah meningkatkan UMKM ya, supaya naik kelas dan bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. dan semakin terkenal Iya di dong. dunia. Iya dong, Bogor kan. Dan itu salah satu perannya F2 ya, Teh Vanda ya. Iya. Mengembangkan, membina UKM. Bukan FC ya, F2. FC. Kalau dia F2 kita F berapa nih kodenya nih? 3 sama 4 loh. Angka doang. Kirain FFBB. Apa lagi? Nggak ada yang tahu ya. Penailah ice PB. Jangan, nanti ada yang rap. Oke. Oh dulu beliau nge-rap juga ya? Iya, Zaman dulu. zaman dulu. Bukan hanya nge-rap, Break dance. break dance, Oh iya. tari kreasi,
segala deh dijalanin Operet ya. demi Yang saya tuntutan inget peran. yang saya inget banget dulu suka ikut operet ya. Wah, Operet Joko Tarub. dulu tuh Mulai hilang sinyal nih gue nih. baru masuk kelas, baru duduk. Terus ketua OSIS datang nyamperin kan, dibacain kan. Dedi, siapa lagi? Budi, Panca, terus Indra gitu kan, keluar. Harus ikut apa namanya, baris Latihan. berbaris kan gitu. Hmm. Ya udah keluar kan, baris berbaris. Kebenaran. Gitu Kita nggak? sih seneng-seneng aja gitu kan. Besoknya gitu lagi, baru juga duduk. Datang lagi dari OSIS kan. Dedi, Budi, Indra kan gitu kan. Keluar lagi, ngapain? Paskibraka, paskibraka Upacara, pernah. ya. Upacara. Besoknya sama. Jadi kita memang didedikasikan untuk tadi urusan ekstrakurikuler. Mantap. Makanya jadi veteran kan gitu kan. Karena belum apa-apa udah disuruh keluar lagi kan gitu kan. Tapi itulah, mudah-mudahan mestinya kan gini, kalau udah membawa nama baik Regina Pacis kan mestinya dikasih kompensasi ya. Meskipun angkanya jelek dinaikin kan gitu kan. Kalau ini enggak. Kalau di sini nih ya apa adanya gitu kan. Udah kita nggak bisa belajar. Nanti operet, abis itu apa lagi tarik kreasi, abis itu paskibraka, abis itu suruh ngapain lagi gitu kan. Nah, tapi nggak ada kompensasinya waktu itu. Tapi bukannya malah Apa tuh? dapat jodoh? Nanti ceritanya itu. Rahasia. Jadi gara-gara ekstrakurikulernya itu jodohnya dapat. Sebetulnya enggak ya. Saya waktu itu kan kelas 1. Yanti istri saya itu kan masih kelas 3 SMP di RP. Oke. Ya, Di BM kali? Di RP dong. Oh di RP ya nih? SMP-nya di RP, kelas 3 ya. Pindahan dari Pontianak gitu. Terus saya dipanggil waktu pulang sekolah, dipanggil sama almarhum Bojang, mungkin pada tahu ya, almarhum Bojang Ya, dulu CPM. CPM. Ya. Preman. Ya. Sini deh katanya. Ada cewek cantik baru pindah katanya. Saya suruh duduk di ini, di jembatan di depan. Pas lewat, yang itu tuh katanya kan. Ya udah langsung tuh. Tuing. Gitu. Radarnya langsung. Radarnya langsung cari data kan. Nah, tapi informannya itu almarhum Bojang, bayangin tuh. Almarhum Bojang loh yang bantuin saya ketemu sama istri. Zaman dulu belum ada sosial media soalnya Kang ya, Iya, jadi nggak bisa stalking betul, ya. Nggak bisa. Gitu. Sosial medianya namanya Bojang dulu. Bojang Book. Mungkin bisa cerita sedikit, mungkin Apa kalau tuh? yang lain kan nggak tahu Bojang sekarang, nah, mungkin cerita sedikit Bojang itu siapa. Anak CPM ya? Ya jadi dulu di RP itu kan ada apa ya namanya ya? Ada, saya ngomongnya masa preman gitu kan? Namanya premannya lah ya. Iya, di luarnya RP. Apa namanya? Apa tuh? Jawara. Ya preman lah ya, udah preman aja lah. Jadi anak-anak itu ya takut lah sama almarhum Bojang ini, karena memang kan orangnya hitam gitu kan, terus sangar. Cuman karena kita apa namanya baik ya sama dia juga baik juga sama kita, meskipun kan hanya tampilan casingnya aja seolah-olah sangar, padahal dia baik. Makanya kalau ada apa-apa dia suka cerita sama saya gitu kan. Jadi deket ya? Jadi dekat. Gitu. Nah termasuk tadi yang kenalin tuh dia. Gitu. Sini deh gitu. Nih kenalin katanya kan. Bayangin yang kenalin almarhum Bojang loh. Gitu. Tapi mungkin itu juga salah satu kelebihannya Kang Dedi ya, kalau komunikasi itu memiliki simpati dan empati yang besar gitu, karena dari pertama kali masuk ke ruangan sini aja dia udah bisa langsung mencairkan suasana gitu. Nah, ya. jadi makanya juga sama preman mungkin tadi Kang Dedi bilang baik gitu ya. Tapi nggak semua orang yang dulu sama saya kayaknya nggak baik dia. Emang udah kenal lama juga sama Kang Dedi? Lumayan, saya ada story sedikit ya dengan orang-orang di sekitarnya Kang Dedi gitu kalau ya. sama Kang Bimo ini saya sama ayahnya lebih dulu kenal. Pasiennya ya? Ya,
Saya pertama kali ke dokter gigi ya sama ayahnya Bimo lah. Orang prakteknya di depan rumah saya di Merdeka kan. Iya kan? Iya. Dicabut gigi pertama kali sama bapaknya. Dibor ditambah sama bapaknya. Gitu kan. Ya, saya juga pasiennya kok. Iya makanya. Zaman itu kan dokter gigi jarang kan. Udah dokter gigi tentara pula kan gitu kan. Tentara ya dulu ya? Tentara, Iya, Angkatan kan? Udara. Udara, kan? Iya. Nah, tapi kita setiap habis jemput papa, kita dibawa ke Mirasari makan. Iya, Dan kita selalu bawa pulang sekaleng kerupuk kampung ya. Itu dari Mirasari. Jadi kita langganan dari Mirasari gitu. langganan. Jadi kerupuk kampung itu selalu ada di rumah. Kalau kosong kita ke Mirasari lagi. Jadi sudah terjadi kolaborasi ya? Iya. Sejak zaman dahulu kala. Kan Mirasari itu tahun 75 ya. Bayangin 75 lah, 75 tahun 75. Iya. Ya masa itulah ayahnya Mas Bimo itu udah praktek di depan rumah. Jadi udah kenal lama lah. Iya. Terus tadi ada apa ceritanya apa katanya? Saya nggak baik katanya. Apa namanya? Emangnya diapain sama Kang Deddy? Oh, dibilang nggak baik. Karena punya Orang maksud, Bagor gini. punya itikat yang lain. Oh gitu. Punya itikat yang lain. Modus zaman sekarang. Jadi saya punya adik namanya Dini. Nah Dini juga di Regina Pacis. Ya. Iya. Nah terus didekatilah oleh seorang pria. Coba disorot. Terdakwa ya. Seangkatan ya Iya. Bimo sama Dini ya. Seangkatan. Iya. Iya. Jadi karena kita protektif ya terhadap adik kan, bayangin adik Adik bungsu cewek gitu kan. ya. Ini anaknya Dokter Hari harus kita jagain gitu. Ya. Sok katanya pengen nanya-nanya soal Bogor. Oh iya. Jadi pertama kali mau mengucapkan selamat juga karena Bogor baru aja menang Adipura ya Kang ya. Setelah sekian lama gitu ya Kang ya. Sekian 20 tahun 10 ya? tahun ya. ya 28 tahun lah. Dan itu salah satu prestasi Kang Deddy sama Kang Bima nih. Mungkin boleh diceritain tuh gimana tuh Kang. Ya jadi memang pertama kali ya saya masuk ke Bogor, salah satu yang jadi perhatian saya adalah masalah penanganan sampah. Jadi saya tanya waktu itu ke kepala dinasnya masih Pak, siapa yang sekarang? Pak Elia Buntang namanya. Ya. Pak Elia, kenapa kota Bogor nggak pernah dapat Adipura gitu kan? Ternyata persyaratannya banyak banget. Salah satunya itu adalah proses penanganan di tempat pembuangan akhir sampah ya, TPAS Tigaluga. Iya. Waktu itu masih sifatnya tuh open dumping, jadi ya udah semua sampah ya dikumpulin dibuang gitu kan. Iya. Meskipun sebelumnya sudah ada juga usaha dari pemerintah kota untuk membangun namanya bank sampah TPS 3R ya, untuk reduce, kemudian recycle dan use ya. Ya. Yang jumlahnya waktu itu sudah banyak, ada hampir 300-an lah ya bank sampah dan TPS 3R. Tetapi tentu itu tidak cukup. Nah, diperlukanlah sebuah instalasi tambahan untuk pengolahan sampah di lokasi TPAS itu. Nah, saya mulainya dengan sebuah kerjasama dengan konsultan penanganan sampah yang sudah punya reputasi ya di tingkat nasional. Namanya ada satu PT ya, namanya saya nggak usah sebutin lah. Nah, saya minta mereka untuk bikin konsep dan juga semacam apa ya namanya, kajian lah ya, kajian menyeluruh tentang penanganan sampah di Bogor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta waktu itu ke Pak Elia Buntang. Pak Elia Buntang, kita kan sampah itu kan sama masyarakat dicampur gitu kan. Iya. Nah, suatu saat ada yang datang ke saya, minta, Pak boleh nggak saya punya pabrik pengolahan serbuk kayu gitu kan. Kalau ada potongan kayu, boleh nggak dikirim ke tempat saya katanya, di workshopnya di daerah Yasmin. Ya. Saya sampaikan. Nah, rupanya permasalahannya kan gini, karena si sampah ini kan campuran, kayu, plastik, gelas, semuanya kan termasuk organik itu dikumpulkan dalam satu tempat, kan harus dikirim ke Galuga kan. Ya.
nggak mungkin dipilah-pilah dulu di atas truk gitu kan. Tetapi dari situ saya berpikir begini, kalau begitu pemilahannya kita lakukan aja di Galungga. Jadi kita bikin namanya pusat apa ya waktu itu saya lupa namanya, pusat inkubasi pengolahan pusat bisnis inkubasi pengolahan sampah lah, kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya gini, ada yang butuh organik ya mereka ngambil di segmen yang ini. Kemudian ada yang butuh gelas di sini, kemudian ada yang butuh kayu di sini. Nah, mereka yang punya pabrik kayu itu, yang tadinya di Yasmin, saya tawarin gimana kalau kamu bikin instalasinya di Galungga gitu kan. Nah, tetapi kan tidak bisa serta-merta langsung dilaksanakan. Jadi dari studinya dulu, kemudian juga bikin kajian ya, termasuk juga penganggaran. Nah, alhamdulillah ada satu perusahaan pengolah sampah ya, terutama sampah plastik namanya Plustik ya. Nah, mereka kemudian mengambil kesempatan ini duluan. Nah, jadi sejak tahun 2021 ya, 2020 atau 2021 lah, sudah ada tempat pemilahan sampah plastik di Galungga. Nah, jadi dari 2 poin tadi, poin pertama tentang rencana pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir ya, yang dari satu PT itu ternyata menjadi poin. Kemudian yang kedua, adanya salah satu instalasi pemilahan sampah di sana. Kan kalau yang organik udah ada ya, untuk kompos itu udah ada. Jadi ada 3 nilai lah yang kemudian muncul dan kemudian itu menjadi pertimbangan dari kementerian dan para dewan juri itu sebagai salah satu tambahan yang memungkinkan Kota Bogor bisa dapat adipura. Cuman memang nggak cukup di situ. Ini urusannya kan urusan partisipasi masyarakat ya. Harusnya memang semua sampah tuh diolah dari rumah. Ya, jadi mana plastik, mana kertas, mana organik, ya mestinya dipisahin dari rumah dan kemudian dikurangi untuk tidak sampai harus dikirim ke Galungga. Itu masih PR-nya masih di situ. Saya dengar juga Kota Bogor sendiri tuh seharinya ya 6 ton ya, Kang Deddy ya? Enggak dong, seharinya itu 600 ton. 600 ton sampah. Sebelumnya 800-an ton per hari, tapi dengan kita terus aktivasi ya, TPS 3R, kemudian bank sampah, kemudian juga kita punya program Basiba namanya, pengolahan sampah berbasis aparatur. Jadi sampah itu kita beli, ya supaya yang punya nilai kita beli, dan kemudian dari situ kan sudah terpilah dengan sendirinya. 600 ton. Jadi dari 800 kita reduce supaya tidak kemudian membebani ya. Dan itu sudah sampai sekarang mungkin sekitar 600-an ton per hari. Nah, ini kita masih upayakan lagi, kita bisa bangun namanya instalasi untuk RDF ya, atau jemputan padat. Jadi ini cerita tentang lingkungan ya. Jadi tahu nggak teman-teman ya, Jabodetabek ini bisa nyala nih lampu setiap hari ini, salah satunya disuplai dari PLTU Suralaya namanya, di Cilegon. Nah, supaya nyala lampu kita itu bahan bakarnya batu bara. Nah, masalahnya per hari itu 24 jam batu bara yang dibutuhkan tuh 35.000 ton, bayangkan. 35.000 ton, bukan 35 ton. 35.000 ton. Per hari? Per hari, 24 jam. Nah, 1 ton batu bara menghasilkan emisi gas buang karbon 1 kilo. Nah, kali 35 bisa dibayangkan dong ya. Ya sekarang kan artinya Hitung dulu, apa? Inilah kalkulator. mempercepat pemanasan global kan. Perubahan iklim. Nah, ini terjadi karena kita mungkin ya tadi kita tidak menyadari kan. Karena pemerintah terus mensuplai batu baranya, kemudian PLN memproduksi listriknya. Nah, cuma kalau kita coba cari alternatif, jadi jangan semuanya batu bara dong. Kan dari sampah bisa diolah. Nah, sampah itu kalau dikeringkan, ya, kemudian dipadatkan, dibikin per ton gitu kan, itu kalorinya bisa menyamai batu bara.
tetapi emisi gas karbonnya lebih rendah. Nah, kalau semua sampah kemudian diolah menjadi jumputan padat namanya atau RDF, nah itu kan bisa menggantikan lah peran batu bara. Cuman mungkin tidak bisa seluruhnya, cuman bertahap. Nah, kita lagi dorong paling tidak penggunaan batu bara yang menghasilkan karbon sedemikian besar diganti suatu saat oleh jumputan padat atau RDF ini, termasuk bukan hanya untuk PLTU. Kan di sekeliling Bogor ini ada pabrik semen, ada pabrik tekstil, ada pabrik-pabrik yang lain. Yang dimana mereka menggunakan batu bara, kita rubah dengan RDF ini, dengan jumputan padat. Nah ini, tren ini sudah dilakukan juga di beberapa daerah. DKI baru saja ya menyelesaikan instalasi RDF-nya. Kemudian di Denpasar juga. Nah cuman problem utamanya kan biayanya mahal ya untuk memulai pemilahan sampah, pengolahan sampah sampai kemudian pemadatan dan sebagainya. Tapi ya kita ikhtiarkan kalau kita sayang sama anak cucu kita ya kita harus selamatkan mereka kan. Ya dari sekarang jangan sampai misalnya kita buang sampah sembarangan karena itu juga kontribusi pemanasan global. Dan jangan lupa dengan buang sampah sembarangan plastik dibuang ke sungai, maka mikroplastik itu adanya di dalam tubuh ikan kan, yang kemudian dikonsumsi oleh kita. Jadi ini siklus ini harus kita bereskan. Dan dari Bogor mudah-mudahan salah satu ya ke depan ini dengan pengolahan sampah bermanfaat untuk pembakaran dan terbukti bahwa karbon emisinya kan lebih rendah. Nah itu mudah-mudahan bisa membantu tidak mempercepat lagi pemanasan global. Itu kurang lebih. Semoga dengan pemimpin seperti Kang Deddy di Bogor ini kita juga bisa jadi inisiator dari sebuah kota yang memberikan energi yang tergantikan gitu ya Kang Deddy ya. Iya, termasuk kan gini, kadang-kadang nggak kita sadari ya. Udah listrik kita pakai batu bara, kita naik mobil juga kan, pakai energi fosil ya, kan double. Nah, makanya Pemkot Bogor juga berusaha untuk mulai sedikit-sedikit merubah pemakaian kendaraan yang tadinya dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. Gitu. Tapi listrik mahal juga. Nggak, nanti kita semua dikasih Ioniq. Oh lebih murah lah, jauh. Enggak, lebih murah. Oh jatuhnya lebih murah ya malah. Saya pakai Ioniq ya. Kan biasanya pakai Pajero ya. Pajero diesel. Per kilometer itu Rp1.900 per kilometer. Kalau pakai listrik Rp400 per kilometer. Dan pajaknya juga murah sekali ya. Iya, karena memang kan ada insentif ya, karena memang lebih ramah lingkungan. Jadi dari perbandingan itu aja udah kelihatan, sebetulnya lebih murah. Dan kita nggak double-double. Energi fosil menghasilkan karbon gitu kan, emisi, tapi listrik kan lebih sedikit. Nah kita pakai yang kita manfaatkan yang 35.000 ton tadi kan, supaya jangan udah 35.000 ton menghasilkan per tonnya 1 kilogram emisi gas buang karbon, kemudian kita juga pakai bensin, pakai solar menghasilkan lagi karbon emisi kan gitu kan. Nah ini kan demi masa depan ya. Jadi kita beruntung banget nih Teh Fanda, kita dibawa ke pemimpinannya Kang Deddy dan Kang Bima, ya, kita banyak menikmati inovasi-inovasinya di Bogor, seperti trotoar yang bagus-bagus sekarang, lapangan sempur yang keren ya. Itu yang saya kelihatan aja ya. Jalan taman juga banyak ya sekarang. Ya, dan itu kalau dari para ahli bilangnya seorang pemimpin yang keren itu biasanya diawali dari rumah yang harmonis gitu ya kan. Jadi kita mulai masuk ke bagaimana nih kisah kita cintanya gitu ya Teh Herta ya. Kita ngomongin hari ini kan percintaan ya, dan karena saya juga banyak melihat dan mendengarkan kisah-kisah cinta Kang Deddy, kita juga jadi pengen tahu nih mengenai kisah cintanya ya. Silakan Kang Teh Fanda kalau mau. Cinta dan kiat-kiatnya. Iya. Soalnya setahu saya kan sudah punya cucu juga ya. Baru punya cucu ya, ya. Apa yang mau ditanyain? Mungkin kiat-kiatnya. Gak ada lah, sama lah ya. Rumah tangga itu kan
dinamis ya, Ya. naik turun lah, Ups and downs. ups and down. Jadi nomor satu ya komitmen dulu ya, komitmen. Meskipun up and down itu ya terus kita upayakan ada solusi kan gitu kan. Tapi yang pasti sih ya semuanya harus ada usaha gitu aja. Iya. Kan sedih gini sih. Nah, abisnya Teh Yantinya nggak ikut sih. Coba ada Teh Yanti di sini. Iya, makanya. Ngomongnya mungkin bisa beda. Loh. Tapi Yes. waktu dari SMA gimana Ya. pengaruh pacaran sama teman sekolah? Gitu? Ya kalau jodoh sih nggak bisa kita tolak ya. Nggak, Ya, artinya gini. menjadi penyemangat Iya. atau malah down? Jadi apa tuh down tadi? Gini. Apa ya, karakter istri saya itu agak beda. Jadi gini, kalau di sekolah dia kayak nggak kenal gitu loh. Begitu. Itu malah jadi kadang-kadang gini, kalau ketemu itu dia malah melengos gitu kan. Jadi kadang-kadang ini tuh kita tuh pacaran apa enggak sih gitu kan. Gitu. Karena memang kan ininya fansnya banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang kita masih nanya gitu kan. Ini Yanti ini udah jadian apa belum gitu kan. Sementara memang saya nggak pernah ngomong. Nggak pernah gitu. ngomong juga. Jadi saya jalanin aja gitu kan. Ngalir aja gitu ya? Aja. Terus kadang-kadang gini, saya malam minggu ke rumahnya Yanti di Pemuda, itu udah banyak yang ngumpul di situ kan. Jadi kita salah satu di antara semua kan. Usaha semua tuh ya. Sementara kan saya sendiri, yang lain tuh udah ada temennya, udah berapa orang, jadi kita kayak tamu gitu kan. Jadi itu gimana ya? Gitu. Antri dokter gitu kayaknya. Iya, dokter. Terus ya udah antara kitanya yang duluan pulang atau bertahan atau gimana, kita juga kadang-kadang bertanya-tanya. Akhirnya strateginya gimana tuh? Saya sih gimana, lupa lagi. Menyerahkan semua pada Allah. Gitu. Pasrah lah, intinya mah pasrah aja. Pasrah. Tapi waktu itu udah jadian, udah resmi itu Ya statusnya. antara kalau resmi kan SMA gimana ya? Kan nggak ngomong tadi katanya Nggak juga, ngomong. nggak nyatain. Ya jadi seolah-olah selama SMA itu ya berusaha terus gitu aja. Oke. Berusaha terus. Dan abis SMA juga kan saya pisah kan. Ya, ya. Ganti ke Bandung, saya ke Jogja. Ya kan, jadi 1 tahun itu juga nggak ketemu juga, paling ketemu Tapi akhirnya ke Bandung juga kan? ya ke Bandung karena saya daftar di ITB kan, saya lupa kan, jadi masuk ke Bandung, akhirnya ketemu lagi gitu kan. Oke. Ya, jadi intinya sih, saya sih ngerasanya selama SMA itu ya lebih banyak usahanya aja gitu kan, karena tadi menghadapi berbagai Saingan. kompetitor ya gitu kan. Ya, senior ya yang lebih atas gitu kan. Terus kadang-kadang saya lagi jalan gitu kan, kamu seneng juga sama Yanti ya? Memang kenapa gitu kan? Ada yang begitu tuh. Nggak usah sebut nama. Mulai persaingan tidak sehat ini. Gitu. Nah, gitu sih ya udahlah. Kita ini aja low profile. Tapi menang pertempuran ya. Menikah tahun berapa ya, Kang Dedi? Saya nikah 93. 93 ya. Lulus wisuda, habis itu Desember tanggal 4 kalau nggak salah ya. 4 Desember nikah. Hampir Alhamdulillah 30 sampai tahun sekarang. ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Tapi kalau dibilang terus pacarannya lama, ya lama lah. Kuliah pacaran juga putus nyambung juga. Oh gitu. Iyalah, namanya di Bandung kan banyak godaan juga kan. Iya. Tapi sama aku nggak pernah ketemu kan di sana. Sama aku walaupun sama-sama di Bandung, kita kayaknya nggak pernah ketemu deh. Ya, kita ngelihatnya dari jauh aja. Tapi mau tanya nih, waktu dulu menetapkan seseorang sebagai pasangan gitu, kriterianya ada khusus atau belum tuh, Kang Dedi? Sebetulnya sih ini ada peristiwanya ya, ada peristiwanya. Jadi suatu saat lagi kuliah di Bandung, Yanti itu sakit, masuk rumah sakit. Ya. Terus ibunya itu mungkin kenalnya kan sama saya kan, Ya. Meskipun putus nyambung tadi. Terus saya waktu sakit
akhirnya ke rumah sakit gitu kan, ketemulah sama orang tuanya. Nah, waktu lagi di rumah sakit itu ditanyain sama ibunya, kamu benar sayang sama Serius, Yanti ya. kan gitu kan? Iya tante gitu kan. Kalau gitu kamu jagain ya, tante mau pulang ke Jakarta. Jadi gara-gara ibunya nggak bisa jagain, saya yang suruh jagain kan di rumah sakit. Kebeneran gitu nggak? Kebeneran gitu kan? Yes gitu kan? Gitu. Nah terus setelah itu suatu saat ibunya mungkin tahu karena kita tuh sering putus nyambung. Jadi suatu saat ibunya nanya, kamu tuh beneran nggak sih gitu kan? Ya udah kalau beneran jangan putus nyambung. Orang tua kamu suruh datang ke sini katanya kan, ke rumah tante katanya kan. Jadi akhirnya udahlah. Langsung yes gitu. Tambah yes. Jadi ada dorongan dari orang tua lah ya. Oh. Gitu. Tapi saya dapat insight dari orang yang terpercaya, ibunya sempat nggak setuju tuh, Kang. Mungkin nggak secara langsung ya, nggak pernah nyampein langsung ya. Oke. Ya mungkin ibunya kan pasti maunya anaknya tuh kawin sama orang-orang yang pinter-pinter lah gitu kan. Kang Deddy kan juga pintar masuk ITB. Ya, anak IPS yang bisa masuk ITB jarang-jarang Iya. kan. Itu suatu kebanggaan kan? Iya dong. Ya kalau orang tua kan pilihan ya. Iya. Waktu itu mungkin banyak pilihan juga. Mungkin ya kalau saya kan ya tadi apa punya masa depan gitu. Ya kan? Si gondrong ini apa punya masa depan Nyeni. ya? Orang seni ya, nyeni pisahan gitu. Iya, jadi ya kita jalanin aja lah. Ya. Tapi terbukti feelingnya sang ibu dan feelingnya Teh Yanti benar ya, udah karirnya kan sempat masuk jadi direktur di KPK, sekarang jadi F2 gitu ya. Ya itu kan itu aja ya, itu sih kan keinginan untuk kita belajar ya. Jadi saya kadang-kadang juga kalau misalnya soal jadi wakil wali kota Bogor ini kan biasa aja gitu kan. Tapi orang-orang yang justru kok bisa ya desain produk jadi direktur di KPK kan gitu kan. Apalagi KPK waktu itu kan lagi kuat-kuatnya kan. Nah, saya masuk KPK 2005, baru keluar kurang lebih di tahun 2018. Kebanyakan orang justru bertanya gitu kan, kok bisa jadi direktur? Dan 2005 masuk, sejak 2009 sampai 2018 saya kan terus menjabat di posisi eselon 2 di direktur di KPK ya. Jadi memang ya itu sih kita jalanin karena memang kita ya keinginan kita untuk memberikan kontribusi terbaik ya dimanapun kita berada. Cie. Padahal sebelumnya di swasta ya Kang ya, sebelum di KPK itu ya. Sebelumnya di swasta, saya pernah di Astra Mobil ya. Kemudian pernah di Digital Media di Bursa Efek Jakarta, dan setelah itu ya baru masuk KPK ya. Ya. Tapi waktu di Digital Media itu proyeknya proyek Kementerian Dalam Negeri. Jadi setelah pasca reformasi itu kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ingin membangun sistem pelayanan satu atap itu kan. Nah, tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri waktu itu kepada saya yang waktu itu direktur di Digital Media membangun sistem untuk pelayanan satu pintu. Jadi dari situ udah belajar ya. Udah belajar tentang bagaimana birokrasi, gimana kita menghadapi problem-problem perizinan dan lain sebagainya. Waktu itu kan transisi dari zaman korupsi gitu kan ke zaman reformasi yang anti korupsi kan. Dan itu jadi modal saya untuk bisa masuk juga ke KPK. Dan menurut saya yang tadi Kang Deddy bilang kan pilihan si calon mertua itu orang pinter ya. Itu kan IQ ya. Tapi ternyata di luar IQ itu memang yang menentukan seseorang jadi pemimpin adalah EQ. Dan tadi saya udah bilang kan Kang Deddy itu EQ-nya tinggi gitu. Jadi dia secara emosional dia paham perasaan orang lain, bisa duduk menempatkan diri sebagai orang tersebut gitu ya. Jadi katanya nggak punya perasaan ya waktu itu ya? Bukan itu sih, itu si preman kan. Siapa tadi nama premannya?
Bojang. Bojang. Maksudnya kalau Bojang kan baik sama Akang Iya. karena Akang EQ-nya tinggi. Waktu itu saya EQ-nya kurang tinggi, Kang ya. Jadi kalau ketemu Bojang dia malakin saya, Kang. Boro-boro dia nunjukin yang cakep gitu. Oh, sempet dipalak ya? Iya. Jadi korban nih. Kalau ke saya alhamdulillah nggak pernah loh. Ada siapa? Ada Bojang, ada siapa dulu? Si apa? Bojang kan ompong dulu ya, Kang ya. Bojang ompong nggak ya? Waktu zaman saya masih lengkap Lupa. tuh giginya. Oh enggak, dia tahu kan anaknya dokter gigi. Jangan-jangan pasien bapaknya. Saya perhatiin gigi orang ya. Tentang anak Enggak, dokter gigi. jangan-jangan pasien bapaknya makanya dia tahu. Saya sampai inget kok dia meninggalnya kenapa. Iya, iya. Mm-mm. Iya, iya. Apalagi? Iya, ngomong-ngomong ini sekarang berarti bagi Kang Deddy sekolah Regina Pacis sangat berjasa ya, minimal urusan pertemuan jodoh. Oh iya. Jadi Regina Pacis sendiri kan 75 tahun nih tahun Ya. ini. Iya, iya. Nah mungkin ada apa ya Iya. sedikit pesan-pesan atau kesan-kesan Yang pertama gini, untuk kemajuan saya bangga sekolah. ya. Jadi waktu kan saya tuh lulus SMA tahun 8. 86 ke Jogja, terus ke Bandung, terus ke Jakarta, dan saya nggak pernah kembali ke Bogor. Oh gitu. Ya, jadi di Jogja 1 tahun ya, karena saya waktu itu kan sempat ikut Akpol ya, tapi nggak diterusin. Akhirnya saya kuliah di Jogja 1 tahun. Kemudian setelah itu masuk ITB di Bandung. Setelah lulus 93 langsung tinggal dan bekerja di Jakarta. Ya. Nah, waktu 2018-2019 ikut Pilkada Kota Bogor, ya, saya ketemu tuh semuanya lulusan Regina Pacis. Oh, Ada gitu. ketua PHRI, Yuno ya, Ya. alumni Regina Pacis. Ada ketua Kadin waktu itu Erik Suganda. Ada ketua KONI Bedino Argobi. Jadi saya pulang ke Bogor itu ketemu sama tokoh-tokoh muda yang alumni Regina Pacis. Nah, jadi artinya sebetulnya Regina Pacis ini juga berhasil menelurkan lah ya beberapa tokoh-tokoh lokal ya, tokoh-tokoh Bogor yang eksis, dan saya dengan keberadaan mereka terbantu lah. Sesama alumni kan beda ya. Iya. Dan komunikasi juga jadi lebih baik. Kemudian juga 75 tahun Regina Pacis ini juga sudah menelurkan banyak sekali tokoh-tokoh di tingkat nasional ya. Om saya Marzuki Darusman juga lulusan Regina Iya, Pacis juga. angkatan 60-an ya. Iya, setahu saya. beliau terakhir itu kan Jaksa Agung ya, Komnas HAM, ketua Komnas HAM ya. Kemudian Jaksa Agung, alumni Regina Pacis juga. Kemudian yang saya kenal Kapolri lagi ya, Kapolri Jenderal Pak Rusdi Harjo juga alumni juga alumni ya. Regina Pacis. Sekarang ketua KONI yang sekarang pusat Jenderal Marsiano Norman itu juga alumni Regina Oh Pacis. dari juga. RP juga. Iya. Dan tentu banyak yang lain ya. Yang muda-muda juga potensial, dan Budi Gunadi Sadikin ya, Menteri juga, Menteri Kesehatan juga Regina Pacis. Jadi Regina Pacis saya pikir menjadi salah satu ajang kita untuk banyak belajar. Saya kalau di kelas mungkin bukan ranking 1, tapi saya belajar gimana teman-teman itu bersaing ya, dan semua tuh saling berusaha untuk bisa mengejar nilai, ya, nilai akademis terutama. Tetapi di satu sisi Regina Pacis memberikan kesempatan kita juga untuk yang non akademis juga ya. Itu yang kemudian mungkin buat orang-orang yang nggak bakat di eksakta gitu kan, mungkin juga bisa di olahraga atau di seni dan lain-lain, itu juga bisa berperan. Kayak saya. Nah, tidak bakat di eksakta ya. iya. Lanjut, Kang. Ya tapi artinya gini, metode pendidikan yang ada ini cukup membekali kita lah ya, untuk bisa bergaul, untuk bisa berkiprah ya, dan juga tentu yang paling penting tuh networking ya, atau jaringan-jaringan ini yang bisa kita manfaatkan sebagai modalitas kita untuk bergaul dan meningkatkan kapasitas kita.
Gitu. Oke deh kalau gitu dari Kang Bimo, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh tadi kita berbicara tutup? mengenai, ya sebelum menutup berbicara mengenai banyak leaders di Indonesia yang dari Regina Pacis ini, jadi karir Kang Deddy selanjutnya kita nantikan ada di posisi mana lagi nih ya? Udah dari wakil wali kota ya, kemudian mungkin mau lanjut ke yang lebih tinggi gitu ya. Nah biar kita bisa terus mendukung gitu kan ya, jadi biar tahu rencananya juga. Ya, ya ini tantangan ya. Seperti yang sekarang ini kan ada apa namanya permasalahan soal PPDB ya. Oh, PPDB semuanya ingin masuk negeri gitu kan. Padahal sekolah-sekolah swasta juga punya potensi yang sama. buktinya kita dari sekolah swasta ya, dari Regina Iya. Pacis ya. Ya. Ya saya dari TK, SD, SMP, SMA nggak pernah di negeri ya. Saya baru kuliah aja, S1, S2, S3 saya di negeri. S1 saya di ITB, S2-nya di UI, S3 saya sekarang lagi di Unpad. Jadi sebetulnya apa namanya potensi dari sekolah swasta juga sama dengan negeri. Nah, asal diberikan kesempatan kan, Ya. asal semua juga orang tua nggak harus semuanya ke negeri. Negeri itu bagus gitu kan, cuman boleh juga ke swasta supaya problem apa namanya PPDB ini tidak terjadi terus. Ada loh alternatif sekolah swasta. Salah satunya Regina Pacis. Regina Pacis ini bagus. Ya, itu promosi dikit. Oke. Jadi itu perannya apa ya sebagai sebagai apa itu Kang? Apanya? Peran Sebagai promotor dari Regina Pacis. tadi kan pertanyaannya apa nih nextnya nih? Ya artinya saya nggak mau jawab yang itu gitu. Yang penting kayaknya sih mungkin yang dari tadi Kang Deddy bilang, semua ngalir aja ya. Jadi nanti ya, kita tunggu aja. Jadi ditunggu ramainya saja ya lagi. Ya intinya gini, kiprahnya. pengalaman saya waktu maju di Pilkada tahun 2018 ya, pertanyaan dari masyarakat itu kan apa kira-kira kontribusi dari seseorang yang ikut di dalam kontestasi Pilkada. Ya, karena saya waktu itu kan alumninya KPK, jadi masih bisa cerita bahwa saya ada punya kontribusi. Nah sekarang pun saya usahakan dan saya prioritaskan saya berbuat sesuatu untuk Kota Bogor kan. Apa yang mulai dari apa visi misinya gitu kan sampai implementasinya saya coba ikutin semua. Ya, supaya masyarakat merasakan ada hasil kan gitu kan. Ya. Tadi bagaimana suatu saat misalnya Kota Bogor menjadi kota yang apa namanya smart ya, atau kota yang green gitu kan, atau kota yang apa namanya Sehat. bukan Bersih, indah, dan nyaman. Itu mah Bogor zaman dulu ya. Kayak Silicon Valley-nya gitu kali Kang. bukan jadi Bogor green ya, Bogor smart, satu lagi Bogor heritage. Oh, heritage. Oke. Nah, kan untuk menguatkan ke arah sana ya kita harus berbuat. Kalau greennya apa sih? Tadi pedestrian kita bangun, taman-taman kita bangun, kemudian bagaimana pengolahan sampahnya, bagaimana kemudian ke depan ini emisi gas buang dikurangi, bagaimana kita menanam pohon, bagaimana kita mengolah sampah dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana ke depan sistem transportasi kota. Kita kan ingin misalnya suatu saat Kota Bogor akan memanfaatkan sistem transportasi berbasis rel namanya tram. Itu kan arahnya ke sana. Nah, itu yang tadi kita iniin aja, kita laksanakan langkah-langkahnya. Supaya siapapun nanti yang jadi pemimpin Kota Bogor itu bisa ngelanjutin kan gitu kan. Kemudian di persampahan sama juga. Kemudian di heritage-nya gimana kita melindungi area-area cagar budaya kan gitu kan. Atau kita membangun hal-hal yang terkait dengan toleransi bangunan satu dengan yang lain kan gitu kan. Itu yang kita bangun, yang kita perbuat. Kemudian juga bagaimana misalnya masyarakat dimudahkan dalam perizinan, dimudahkan dalam layanan kan. Itu juga kita lakukan. Nah, jadi kalau kemudian ini bisa dirasakan masyarakat, insya Allah kemanapun gitu kan, itu jadi bekal kita gitu kan untuk bisa
menyampaikan bahwa ya paling nggak kita sudah berbuat sesuatu lah ya, Ya. yang signifikan untuk masyarakat. Dibandingkan kita dongeng, oh Ya, saya yang- dongengnya begini-gini, enggak lah kita sih Yang kita penting berbuat, hasilnya kita kelihatan ya. ada hasilnya, iyalah. Bekal Karena itu di yang 2000, ditunggu, iya karena itu yang ditunggu oleh masyarakat. bekal untuk 2024 ya Kang. Ya salah satu kan berbuat dulu. Yang penting berbuat dan menghasilkan. Menghasilkan itu aja. Oke deh, kita nggak masuk ke area situ ya. Kalau begitu Oke. kita akhiri dulu acara podcast kita hari ini. Terima kasih Terima banyak kasih, Kang Kang Dedi Dedi. yang sudah hadir di sini sambil nostalgia ke sekolahan ya. Boleh dong. Asal tahu aja Nanti ini ditanya. lokasinya di sekolah RP loh. Ya, dulu ini ruang mengetik ya. Pak Kabot. Ya, deretannya Dulu ruang ini kan. mengetik sih ini zaman dulu. Iya ya, ruang ngetik, ruang steno di sini ya. Iya. Ya, sekarang jadi kecil nih. Oke, sekali lagi Oke. hatur nuhun Kang Sami-sami. Dedi. Makasih Kang juga, Bimo. Teh Fanda. Terima kasih Ya, juga makasih. sudah nemenin Teh saya di Bimo. sini. Kang Bimo. Salam buat Teh Yanti ya, Ya, saya makasih. nggak bisa ikut hari Ya. ini. Ya, insya Allah nanti suatu saat Yanti ikut. Datang lagi. Ya, Oke, datang. Khusus nanti. nanti kapan-kapan kesini lagi. Kita tunggu tamu-tamu kita yang lain nanti ya. Oke. Thank you, bye. Bye-bye.